Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang dirasatu isnad hadis Jibril ya. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, 8 orang sahabat. Adapun hadis yang sedang kita pelajari atau yang dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini Al-Arba'in Nawawiyah, itu dari riwayat Imam Muslim. Dari riwayat Imam Muslim seperti yang sudah kita ketahui, yaitu dari hadis Sayyidina Umar bin Khattab Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan yang dikeluarkan oleh atau yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu bukan dari hadis Sayyidina Umar, tapi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang lamhah hadithiyah, kemudian tentang sabab wurudil hadis. Sebelumnya kita tidak terlalu detail dalam menjelaskan sabab wurudil hadis. Bahwasanya di sana hanya kita menjelaskan hanya tentang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pertanyaan atau hal-hal yang mereka belum ketahui. Namun ada larangan bahwasanya tidak boleh terlalu banyak bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan yang kurang sopan atau pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan menambah sesuatu yang lebih mendetail tentang sabab wurud hadis ini. Sudah kita jelaskan bahwasanya sabab wurud hadis bisa berupa tentang pertanyaan dari para sahabat atau bisa berupa jawaban dari Rasulullah SAW atau berupa cerita yang tidak ada atau tidak berada di dalam hadis tersebut, melainkan berada di riwayat yang lain. Boleh jadi cerita itu benar atau boleh jadi cerita itu tidak benar. Ila akhiri dzalika yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, mengenai asbabul wurud atau cerita di balik adanya hadis Jibril ini bermula dari pertanyaan kira-kira kapan hadis ini itu terjadi atau peristiwa ini terjadi. Peristiwa datangnya Sidna Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ma'alimuddin yang ada 4 itu. Kira-kira kapan? Nah, ternyata disebutkan dalam perkataan Sayyidina Ibnu Hajar Al-Asqalani, wala'allahu kana ba'da hajjatil wada' aw fi awakhir ayyamil Muhammadiyah qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kisah ini itu berada atau terjadi pada akhir-akhir kejayaan umat Islam, padahal akhir-akhir umat Islam atau pada akhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Bukan kejadiannya pada awal-awal Islam. Awal-awal mulanya Nabi diutus sebagai Nabi, belum dijelaskan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, belum dijelaskan. Justru pada akhir-akhir zaman kenabian, pada akhir-akhir zaman kenabian sebelum Rasulullah SAW wafat. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka memiliki adab dan mereka sangat berhati-hati ketika bertanya kepada Rasulullah SAW. Nanti juga akan kita jelaskan perbedaan antara as-su'al atau pertanyaan dan al-istifta atau bertanya tentang sebuah fatwa ya. Akan kita jelaskan karena memang warada fil Quran as-su'al dan warada fil Quran al-istifta. Apa perbedaannya? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka sangat berhati-hati ketika bertanya kepada Rasulullah karena adanya larangan untuk bertanya sesuatu atau pertanyaan yang menimbulkan kepada taklif bima la yutaq. Karena sudah dapat dipelajari dari pelajaran umat-umat sebelumnya, khususnya Bani Israel ya,
mereka itu memiliki watak atau karakter yang mana ketika diperintahkan sesuatu maka mereka akan menanyakan hal-hal yang kira-kira memang tidak diperlukan. Menanyakan hal-hal atau sesuatu yang sebetulnya mereka itu tidak mau melakukan perintah Allah. Seperti pada Qissatul Baqarah. Mereka disuruh untuk menyembelih Baqarah. Lalu mereka menanyakan bagaimana apa warnanya? Bagaimana bentuknya? Yang seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu bukan istifham tapi melainkan hanya ingin lari dari kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan seperti itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para muslimin atau para sahabat pada saat itu. Maka dari itu, para sahabat sangat berhati-hati dalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ketika ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mewakilkan kepada satu orang dengan cara yang baik tentunya. Nah, setelah turunnya ayat la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum, yaitu surat Al-Maidah, turun ketika kira-kira setelah Rasulullah SAW pulang dari Hudaybiyah, dan setelahnya kan beberapa saat setelah Hudaybiyah itu Hajjatul Wada'. Berarti kira-kira ayat ini turun di akhir-akhir zaman nubuwah. Nah, para sahabat Al-Kiram radhiyallahu taala anhum ini ternyata di dalam dada mereka, di dalam benak mereka itu masih memiliki banyak pertanyaan. Namun karena ayat tersebut turun sehingga mereka itu seperti mengganjal dalam benak mereka. Seakan-akan dalam kisah ini atau hadis Jibril ini Allah Subhanahu wa taala itu ingin memberikan sebuah pelajaran atau menyiapkan sebuah qadhiyah atau sebuah waqiah, menyiapkan sebuah peristiwa yang mana agar bisa menambal rasa penasaran atau pertanyaan yang ada di dalam hati para sahabat, sehingga seakan-akan Allah itu menginginkan sebelum Rasulullah SAW wafat sudah hilanglah keraguan-keraguan di dalam diri para sahabat, atau pertanyaan-pertanyaan dalam diri sahabat itu sudah terjawab. Seperti itu asbabul wurud dari hadis ini sebenarnya. Maka dari itu inilah adalah hadis Jibril atau datangnya malaikat Jibril alaihi salam kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ma'alimuddin. Itu sebetulnya ma'alimuddin yang ada 4 itu adalah merupakan khulasah atau ringkasan dari dakwah Muhammadiyah selama 20 tahun sebelumnya. Jadi agar ma'alimuddin ini tentang al-iman, tentang al-islam, tentang ihsan, tentang alamatus sa'ah atau amaratus sa'ah, itu merupakan khulasah dari 20 tahun perjalanan dakwah kenabian, agar semua jawaban-jawaban dari pertanyaan ini itu membuat hati para sahabat itu tenang. Karena sahabat itu pada saat itu sebelum kejadian atau sebelum kisah tentang hadis Jibril ini, mereka sangat hati-hati dalam bertanya kepada Rasulullah SAW lantaran ayat yang turun, ya, in tubdalakum tasukum. Maka dari itu mereka, para sahabat Al-Kiram, sangat beradab kepada Rasulullah SAW. Bahkan dapat dikatakan bahwa, ya, Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas itu pernah mengatakan bahwa maka qaumun aqallu su'alan min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada kaum lain dari para nabi yang soalnya itu atau yang pertanyaannya kepada nabinya itu paling sedikit kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Dapat dibuktikan bahwa pertanyaan para sahabat itu sangat sedikit. Kalau di jumlah itu sekitar 14 saja di dalam Al-Quran. Dan lafaznya atau sigohnya itu bisa wa yas'alunaka atau wa idza sa'alaka. Kalau ada di dalam Al-Quran wa idza sa'alaka atau yas'alunaka, itu berarti menunjukkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan al-istifta.
Pertanyaan-pertanyaan para sahabat di dalam Al-Quran itu sekitar 13 atau 14. Kira-kira kalau ingin kita hitung ada di surat Al-Baqarah 8 pertanyaan. Ya. Kemudian pertanyaan ke-9 ada surat Al-Maidah. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibat. Pertanyaan ke-10 ada di surat Al-A'raf tentang 2 kali ya, tentang hari akhir. Kemudian pertanyaan ke-11 ada di surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Pertanyaan ke-12 ada di yas'alunaka 'anir ruh fil Isra. Kemudian ke-13 yas'alunaka 'anil jibal. Ke-14 yas'alunaka 'an dzil qarnain di surat Al-Kahfi. Jumlahnya semuanya ada 14. Itu 14 pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian perbedaan antara pertanyaan atau as-su'al dan al-istifta itu, ketika as-su'al itu merupakan pertanyaan yang meminta jawaban apakah hal ini atau hal tertentu ini merupakan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Itu adalah pertanyaan atau as-su'al. Merupakan pertanyaan yang istifham, bahwasanya apakah perintah ini diperintahkan oleh Allah? Jika iya diperintahkan, ya sudah. Nah, sedangkan al-istifta itu adalah sebuah pertanyaan bagaimana untuk mentanfidz atau melaksanakan apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dimasyru'kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pertanyaan yang tidak boleh atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertanyaan yang yu'addi ila tasydid fil hukmi. Artinya ketika bertanya ketika sudah tahu bahwasanya sebuah hal tertentu disyariatkan, kemudian bertanya untuk apa? Apa hikmahnya? Kenapa diperintahkan seperti itu? Nah, hal-hal seperti inilah yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu, kemudian sakata anhu atau berhenti dalam menjelaskan lebih lanjut, maka itu merupakan kita tidak boleh bertanya lebih, karena as-sukut an syai'in itu berarti at-tausi'ah. Sebetulnya Islam itu tidak melarang untuk bertanya, tapi yang dilarang adalah pertanyaan yang berulang-ulang, padahal sudah jelas bahwasanya syariat menyuruh untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian tidak menjelaskannya lebih lanjut. Nah, ketidak menjelaskannya atau as-sukut an dzalika itu berarti apa? Apa yang diinginkan oleh syariat Islam atau Allah, yaitu yuridu at-tausi'ah bis-sukut. Ingin artinya agar tidak memberatkan kita sebagai umat Islam. Karena apa? Ketika kita selalu bertanya untuk apa hikmahnya, bagaimana, dari mana, seperti pertanyaan kaum Bani Israel, sebetulnya nanti ketika dijawab secara terus-menerus, maka akan bertambah perintah-perintah yang lebih tafsil, sehingga akan lebih memberatkan kepada umat Islam itu sendiri. Maka dari itu jangan bertanya sesuatu yang memang tidak dibutuhkan, sehingga ketika dijawab maka justru akan lebih memberatkan umat Islam dalam mengerjakan perintah tersebut. Nah, itulah asbabu al-wurud dari hadis ini. Ketika masih ada beberapa pertanyaan yang bercokol di dalam hati para sahabat, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mewafatkan Nabi kecuali sebelum yansyarihu sudur para sahabat, sebelum sebelum hati atau pertanyaan para sahabat itu terjawabkan, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberi jawabannya dalam sebuah peristiwa. Nah, inilah peristiwa malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang 4 ma'alimuddin,
yang mana merupakan khulasah dari perjalanan dakwah nabawiyah selama 20 tahun sebelumnya. Kemudian sebelumnya kita juga sudah sedikit membahas tentang beberapa mufradat dan makna yang terkandung di dalamnya. Sebelumnya sudah kita tahu bahwa memang setiap lafaz atau huruf dari hadis Rasulullah SAW itu merupakan jawami'ul kalim, sehingga memiliki makna yang luas. Kemarin kita sudah sampai kepada penjelasan al-iman, wal-islam, wal-ihsan. Adapun perbedaan pada riwayat yang mendahulukan iman, kemudian ada yang mendahulukan Islam, itu merupakan tasarruf dari para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi intinya, terlepas dari ikhtilaf tersebut, hadis ini memang berisi tentang al-Islam, al-iman, al-ihsan, dan amaratus sa'ah. Ingat, ada 4 hal ya, bukan 3 hal. Kemudian al-iman, al-islam, al-ihsan. Al-ihsan yang dimaksud di dalam hadis tersebut atau hadis Jibril ini, yang dimaksud adalah keikhlasan dan bagaimana memperbaiki ibadah, bagaimana khusyuk di dalam sholat, bagaimana ikhlas dalam berzakat, dan dalam ibadah-ibadah lainnya yang dianggap sebagai ritual peribadatan dalam Islam. Dikatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Berarti ibadah di sini merupakan ibadah maqamus syahadah. Maqamus syahadah merupakan maqamul ihsan atau maqam para siddiqin. Ibadah yang kita lakukan seharusnya dan seyogyanya bukan hanya merupakan gerak-gerik kita secara zahir saja tanpa diyakini di dalam hati, tanpa didalami di dalam hati. Melainkan ibadah yang harusnya kita lakukan adalah ibadah yang betul-betul khusyuk. Bagaimana cara agar kita bisa ikhlas dalam beribadah, bisa khusyuk dalam beribadah, tidak hanya isqatul wajib saja. Caranya yaitu dengan memiliki keyakinan bahwa ketika kita beribadah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti pembahasan ru'yatullah Subhanahu wa taala itu merupakan pembahasan yang tersendiri di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Apakah boleh ru'yatullah taala? Dan jawabannya menurut kita sebagai madhab ahli sunnah wal jamaah itu boleh. Ru'yatullah jaiz ya, fil jannah nanti, karena memang sudah ada dalil naklinya, dan dalil aklinya, berseberangan dengan pendapat Mu'tazilah nanti yang mengharamkan ru'yatullah ta'ala karena alasan logika yang mereka miliki, tentu berseberangan dengan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Arti dari ka'annaka anta'budallah ka'annaka tarahu, ada yang mengartikan maknanya adalah anta'budallah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan kita menunjukkan bahwasanya Allah sedang di hadapan kita. Nah, kalau demikian itu kemungkinan akan memberikan rasa khusyuk kepada kita yang lebih dari biasanya ketika kita beribadah tanpa berpikiran atau tanpa berkeyakinan tersebut. Sehingga kita dengan demikian, dengan memiliki keyakinan bahwasanya kita dapat melihat Allah, maka hati kita akan lebih khusyuk dan kita akan lebih fokus konsentrasi. Ada yang mengatakan bahwasanya kita ketika beribadah, ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita lihat. Ini adalah makna yang disampaikan oleh Al-Kirmani. Tapi lebih utamanya atau lebih afdolnya tidak mengartikan tersebut, karena itu bisa membawa kita kepada mentasbih Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, padahal laisa kamitslihi syai'un. Oleh karena itu lebih aula itu tanzih makna tasbih, atau kita menafikan makna tasbih Allah kepada sesuatu. Takut atau khawatir kita mentajsimkan Allah dengan sesuatu, padahal laisa kamitslihi syai'un. Maka hal itu harusnya dihindari. Dan makna yang lebih
selamat adalah al-ihsan, yaitu apa? Ibadatuka Allah hala kaunika fi ibadatika misli hali kaunika ra'iyan lahu. Ketika kita beribadah sudah anggaplah kita itu seperti beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Fa in lam takun tarahu, ya, dan jika kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Fa in lam takun tarahu, kalau kita tidak mampu, maka teruskanlah dalam ibadah kita dengan ihsan, ya. Karena apa? Karena Allah selalu melihat kita dan Allah memang memperhatikan kita dalam setiap langkah, sedetil apapun itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu apa yang terbersit di dalam hati kecil kita. Maka dari itu ketika kita merasa bahwa tidak bisa beribadah dengan melihatnya, jangan berpikiran bahwa kita tidak bisa berihsan. Masih bisa berihsan dengan cara lain, yaitu apa? Dan keyakinan bahwasanya Allah melihat kita. Istahdir anal haqqa mutlaq alaika yara kullama ta'mal. Bahwasanya Allah itu melihat semua yang kita lakukan. Kemudian di sana ada beberapa takwil dari sebagian para sufi yang ghulatus sufiyah, para sufi yang tidak memiliki dasar ilmu yang baik, ya. Mereka mengartikan atau mentakwilkan anta'budallah ka'annaka tarahu itu dengan arti bahwasanya di situ ada isyarat maqamil mahwi wal fana. Artinya ada isyarat bahwasanya kita itu harus menyatu dengan ketiadaan. Ketika al-ihsan adalah sebuah ibadah dengan maqam ketika seseorang sudah menyatu dengan ketiadaan. Artinya jika kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa digapai makam ini kecuali kita itu sudah wa fanaita an nafsik, seakan-akan kita itu sudah tidak ada lagi. Artinya menafikan wujud kita, menafikan kaun kita. Ketika kita menafikan kaun kita atau wujud kita, nah disitulah kita akan bisa mencapai kepada makom ihsan. Ini takwil dari ba'du gulatis sufiyah, dan ini batil. Kenapa? Karena jawabannya adalah yang dinafikan di dalam ru'yah, ya, yang dinafikan di dalam ru'yah itu bukan kaun kita atau bukan wujud kita, melainkan yang dinafikan itu ru'yahnya, bukan kaunnya. Mohon maaf ya. Yang dinafikan itu adalah ru'yahnya. Ru'yah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinafikan. Bukan kaun atau jism kita yang dinafikan. Ini merupakan takwil yang keliru, maka tidak perlu diikuti oleh ba'du ghulati as-sufiyah. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan sebelumnya, antu'mina billahi wa malaikatihi ila akhirih. Pembahasan tentang iman sudah kita pahami tentunya, ya, bahwasanya iman itu letaknya adalah di hati. Secara bahasa berarti at-tasdiq al-jazim fil qalbi, dan secara syara'an at-tasdiq mengimani bahwasanya Allah itu Maha Esa, tiada Tuhan selainnya. Kemudian mengimani bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah dengan segala apa yang dibawanya. Kemudian rukun iman adalah mengimani bahwasanya Allah memiliki kitab-kitabnya ila akhiri ma dzukira fil hadis. Kemudian kita menjelaskan sedikit atau hal yang berkaitan dengan malaikatnya. Antuk minabi malaikatihi. Kita diperintahkan untuk beriman atau mengimani malaikat-malaikat Allah. Sekarang malaikat yang seperti apa? Pembahasan tentang malaikat berawal dari apa sebetulnya arti dari malaikat. Dari mana kata-kata malaikat itu? Malaikat jamak dari malak atau min al-alukah wahya ar-risalah. Katanya taknis dari malaikat itu lil jama'i. Nah, hakikat atau mahiyah dari malaikat itu sebetulnya apa? Ajsamun latifatun nuraniyatun. Ajsam jamak dari jism. Jism kalau dalam ilmu mantik itu berarti jauhar madi. Berarti memang malaikat itu jauhar dan terbuat dari sebuah madah.
Tapi madahnya itu sangat lembut sekali. Madahnya dari cahaya nurani ya, halus, yang diberikan kemampuan bisa berubah-ubah bentuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Bisa berubah-ubah bentuk yang berbeda-beda dan bisa mengerjakan sesuatu hal yang sangat berat sekalipun, yang mana tidak bisa dilakukan atau dipikul oleh manusia. Itulah pekerjaan dari malaikat atau hakikat dari malaikat. Pekerjaannya atau macam-macam dari malaikatnya, ada yang malaikat yang diciptakan memang hanya untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang tidak layak baginya. Ada malaikat-malaikat yang memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun di sisi lain ada juga malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dunia, bumi dan dunia, mengatur segala apa yang sedang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari skenario kehidupan ini. Itulah para malaikat. Ada yang mengatakan bahwasanya malaikat itu bagaimana, berapa jumlahnya? Ada yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki malaikat jumlahnya itu bisa mengisi 1/3 dari alam semesta. Ada yang mengatakan mengisi 2/3 dari alam semesta. Ada yang mengatakan mengisi semua alam semesta. Jadi ada perbedaan-perbedaan pendapat. Kemudian dikritik bahwa idza mala'a kullahu aina yakunul akhar. Kalau misalkan malaikat itu mengisi semua semua isi dari alam semesta ini, maka di mana yang lain? Seakan-akan bertabrak-tabrakan gitu ya. Nah, jawabannya adalah al-anwar la tatazaham. Zatnya dan malaikat itu memang dari nur, dari cahaya. Maka cahaya itu walaupun ketika bertumbuh-tumbuh itu la tatazaham, artinya tidak saling bertabrakan. Artinya bisa dalam satu tempat dengan jumlah yang sangat banyak. Logikanya adalah ketika kita membawa sebuah lilin misalkan, atau lampu lilin misalkan, kita taruh di dalam sebuah ruangan yang gelap, satu lilin. Kemudian jika kita datangkan lilin-lilin yang lain, 2, 3, bahkan sampai 10 atau 100 lilin, maka cahaya itu akan semakin terang dan akan memenuhi semua bagian dari sebuah ruangan tersebut. Artinya la tatazaham, memang seperti itu logikanya. Nah, kemudian ada cerita jika malaikat itu memakan syajarah khuldi yang ada di di surga, itu merupakan cerita yang tidak sabit uruduhu. Allah taala a'lam bis-shawab.